Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kita lanjutkan ya pembahasan soal asli UTBK bagian TPS, tes pengetahuan skolastik. Hari ini yang part keempat ya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita lihat soalnya ya. Pada persegi ABCD, pernyataan satunya itu ada AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD. Berarti panjangnya semuanya itu sama ya. EK dan FL tegak lurus. Oke, berarti membentuk sudut 90 derajat ya. GK dan HL tegak lurus terhadap AD. Berarti dia juga membentuk sudut 90 derajat. Yang diminta apa? Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir, berarti yang warnanya putih, dengan daerah yang diarsir. Nah, karena tadi udah ada aturan 1, 2, 3-nya, dengan AE sama EF sama FB itu sama, AG, GH sama HD itu sama, berarti kalau ini kita tarik garis, dia bentuknya jadi gini ya. Nah, artinya apa? Ini semua bisa kita bagi bentuknya jadi gini. Oke, berarti dia terdiri dari berapa persegi? Ya, ada 9 persegi ya. Nah, maka tinggal hitung aja. Daerah yang tidak diarsir ada berapa persegi? Ada 3 ya. Oke, ada 3 yang tidak diarsir. Yang diarsir ada berapa? Ada 6 ya. Oke, berarti 3 banding 6 kan? 3 banding 6 itu berapa? Ya, 1 banding 2. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, seperti biasa, CGS. Jam enggak? Soal. Selanjutnya, jika panjang QT sama dengan panjang TU sama dengan panjang UR yang nilainya adalah 6 cm dan panjang SW, panjang WV dan panjang VWR sama dengan 4. Oke, berarti ini 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 6, 6, 6. Nah, ini minta apa? Luas daerah yang diarsir. Luas daerah diarsir itu PTU dan PVW ya. PTU dan PVW untuk apa? Segitiga ya. Berarti kita cari aja luas segitiga dari PTU. Nah, apa rumusnya? Berarti setengah alasnya T ke U ya. Alasnya T ke U, tingginya P ke Q. Dah, berarti setengah T ke U berapa? 6. P ke Q-nya 4, 4, 4. Berarti berapa? 12 ya. Oke, 12. 6 bagi 2, 3 kali 12, 36. Nah, itu dari PTU-nya. Kemudian kita cari lagi luas si PVW. Berarti menjadi setengah, alasnya siapa? VW. Tingginya siapa? QR. Berarti setengah, VW-nya adalah 4, QR-nya adalah 18 ya. Nah, 4 bagi 2, 2 kali 18, 36. Nah, maka luasnya berapa? Ya, tambahin aja. 36 tambah 36 luasnya daerah yang diarsir, yaitu 72. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Soal berikutnya, harga 2 pensil 5.000 dan harga 1 buku B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil yang jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah K. Tadi kalau 2 pensil berarti kita sebut 2P. Itu harganya 5.000 ya. Sementara buku harganya adalah B rupiah, B-nya sama dengan B. Amir membeli 5 buku, berarti 5B, dan 10 pensil, berarti 10P. Dah, uang yang ia bayar adalah, jika yang bayar 100.000 ya, maka kembalian. Oke, berarti kembalian gimana?
Kembalian itu adalah uang yang dibayar, yaitu yang Rp100.000, gitu kan, dikurang dengan harga yang dia beli. Berarti ada berapa? 5B ya, ditambah 10P. 10P di sini, kalau 2P kan 5.000, berarti kalau 10P 5 kalinya kan, 5 dikali 5.000. Hasilnya adalah 25.000, gitu kan? Oke, berarti 100.000 dikurang 25.000 berapa? 75.000 kan? Dikurang dengan 5B. Oke, selesai. Maka jawaban yang mana nih? Jawaban yang tepat adalah yang C. Gampang ya? Jam nggak soal. Oke, kita lanjutkan ya soal yang berikutnya. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut dalam satuan luas adalah. Kita cek ya. Nah, gimana Kak untuk mencari luasnya? Oke, ini kita bagi aja. Ini menjadi terdiri dari dua segitiga ya, segitiga ABC dengan segitiga ADC. Nah, maka yang pertama sekali kita cari dulu luas segitiga ABC. Kalau luas ABC itu rumusnya apa? Setengah kali alasnya mana? Ya 1 ya. Tingginya mana? 1 juga kan? Berarti setengah kali 1 kali 1. Hasilnya berapa? Setengah ya. Oke, nah selanjutnya kita cari yang mana? Kita cari yang untuk A, C, D. Gimana cara mencarinya, Kak? Oke. Nah, berarti kita butuh yang mana? Alasnya itu adalah A ke C ya. Gimana mencari alas dari A ke C? Karena segitiga ABC bentuknya yang gini kan? Ini tadi 1, ini 1, maka di sini dari Pitagoras ya. Ini adalah AC. AC-nya gimana Pitagorasnya? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarin kan? AC itu akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti hasilnya berapa? Akar 2. Nah, maka A ke C adalah akar 2. Ketika A ke C akar 2, berarti kita bisa mencari tingginya? Iya, bisa. Kita buat. Nah, tingginya, misalkan ini adalah titik O-nya, ini berarti O, ujungnya D ya. Nah, gimana cara mencari dari O ke D, Kak? Nah, O ke A gimana? Karena AC-nya akar 2, berarti O ke A adalah setengah akar 2 ya. Nah, A ke D-nya adalah akar 5. Berarti gunakan Pitagoras lagi ya. Gimana untuk mencari OD? O ke D adalah akar 5 dikuadratin, 5 ya. Dikurang setengah akar 2 dikuadratin, berarti menjadi setengah ya. 5 dikurang setengah, berapa dia? 4,5 ya. Nah, 4,5 itu berarti sama aja kalau kita buat menjadi akar, gitu kan? 9/2. Dah, maka akar 9 berapa? 3 ya. Oke, berarti 3 akar setengah. Atau kita faktorkan, ini kan jadi, kita rasionalkan ya. 3 per akar 2, kalau kita rasionalkan berarti menjadi 3/2 akar 2. Dah, dapat ya? Oke. Tinggal kita hitung. Berarti luas untuk dari ACD gimana, Kak? Luas ACD setengah, alasnya A ke C akar 2 ya kan? Dah, tingginya berapa? 3/2 akar 2. Oke, tadi sebenarnya kalau nggak dirasionalkan juga bisa ya. Ya udah deh, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 ya. Berarti 3/2. Maka jawabannya yang mana? Oke, jawabannya itu adalah yang 3/2 tambah setengah kan? Luas totalnya.
3/2 tambah setengah. Jawabannya 2. Yang B gitu ya. Oke. Aman ya? Bentuk soalnya dia seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika AD sama dengan BD, di mana sudut P 55 derajat. P itu yang ini ya. Ini berarti 55 derajat. Sudut Q-nya adalah 48 derajat. Berarti ini dia 48 derajat. Maka sudut X adalah X yang di sini ya. Ya udah, ini kan berarti ABC siku ya. Siku. ABC segitiga kan? Nah, kalau untuk segitiga yang di A, B, dan C, dan sementara AD dan BD itu sama, AD dan BD panjangnya sama, berarti segitiganya namanya segitiga sama kaki, gitu kan? Nah, otomatis ini 55, maka ini 55 juga. Karena sama ya, segitiga sama kaki. Ya dah. Maka dari sini untuk mencari si sudut X-nya gimana? Kan ABC itu membentuk segitiga. Jumlah sudut segitiga 180 kan? Dikurang dengan 55, kemudian dikurang dengan 55, dikurang dengan 48. Kan gitu ya? Ya udah, berarti hasilnya adalah 55 ini berarti menjadi 110 kan? T 180 dikurang 110 dengan 48, 158 ya. Nah, hasilnya adalah 180 dikurang 158, yaitu 22 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. CGS Cemga soal. Oke, soal selanjutnya ya. Operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan jika ada A dot B ya, itu adalah A dikali B kurang 1 dikurang dengan A. Nah, nilai 3 dot dalam kurung 2.4 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, tinggal kita cek aja operasi dot itu dia bentuknya gimana. Kemudian siapa yang kita kerjakan duluan? Yang dalam kurung ya. Berarti ada siapa dulu? Ada 2.4 kan? Nah, 2.4 itu berarti gimana? Ingat, tadi A dot B itu adalah A dikali B kurang 1 dikurang A. Ini ya. Nah, berarti kasusnya kalau 2.4, siapa si A? Si A-nya itu 2. Siapa si B? B-nya itu 4. Gitu ya. Berarti A-nya 2 kan? 2. B-nya 4 kurang 1 dikurang A-nya 2. Nah, 4 kurang 1 berapa? 3 ya. Dikurang 2. 2 kali 3, 6 ya. Dikurang 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian 3 dot, gitu kan? 2.4 tadi hasilnya adalah 4. Berarti 3.4. Nah, maka di sini gimana? Siapa yang si A? Yang si A adalah si 3-nya. Siapa si B? B-nya adalah 4-nya. Berarti A 3, B-nya 4 kurang 1 dikurang 3. Oke. 4 kurang 1 berapa? 3 ya. Ini kurang 3. 3 kali 3, 9. Kurang 3, 6. Maka jawabannya adalah 6. Apa pilihannya? Yang D. Oke, gampang ya? CGS Cemga soal. Soal berikutnya masih di UTBK 2019 ya, soal asli TPS ya. Nah, kita cek ya. Sekarang operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan A dot B-nya A tambah B dikali B tambah 2. Berarti beda ya dengan soal yang sebelumnya. Nah, maka yang diminta di sini min 2 dot dalam kurung min 1 dot 2. Seperti biasa yang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti yang kita kerjakan min 1 dot 2. Ingat tadi A dot B apa? A dot B adalah A tambah B dikali dengan B tambah 2. Nah, kalau min 1 dot 2 berarti
si A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2. Dah tinggal masukin. Berarti min 1 tambah 2 kali 2 tambah 2. Min 1 tambah 2 hasilnya 1 ya. 1 kali 2, 2. Berarti 2 tambah 2 adalah 4. Nah, selanjutnya min 2 gitu kan, dot min 1 dot 2 tadi hasilnya 4 ya. Berarti ini 4. Oke. Sekarang siapa dia yang A? Yang A-nya adalah min 2, B-nya yang 4. Berarti min 2 tambah 4 kali 4 tambah 2, gitu kan? Min 2 tambah 4 itu 2. 2 kali 4, 8. Tambah 2, hasilnya adalah 10. Maka, mana jawaban yang tepat untuk soal yang ini? Ya, jawabannya adalah yang C. Gitu ya? Oke. CGS. Jam nggak? Soal. Oke, soal berikutnya. Operasi dot ya, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai X dot Y adalah X pangkat Y dikurang Y. Oke, kita buat X dot Y itu didefinisikan sebagai X pangkat Y dikurang dengan Y. Nah, soalnya yang kita kerjakan seperti biasa, yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung siapa itu? 2 dot 3 kan? Berarti 2 dot 3, maka X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kita masukkan X-nya 2, pangkat Y-nya 3, dikurang 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Dikurang 3, berarti hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya 2 dot 3 tadi harusnya 5. Berarti ini 5. Akan menjadi X-nya si 2 kan? Y-nya si 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 5. Dah. Nah, 2 dipangkatin 5 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 32. Nah, 32 kalau kita kurangin 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Oke, lanjut. Masih di operasi dot ya. Operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B adalah B dikali A tambah 1 ya, dikurang dengan A. Nah, yang diminta 2 dot dalam kurung 1 dot 3. Kita tuliskan yang kita dalam kurung dulu ya, 1 dot 3 ya. Nah, di sini ada A dot B. A dot B itu siapa? B dikali A tambah 1 dikurang dengan A. Nah, maka siapa si A? Si A-nya di sini adalah si 1, B-nya si 3. Oke, kita tuliskan B-nya 3 kan? A-nya 1. Tambah 1 dikurang 1. Oke, 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Berarti menjadi 3 kali 2 dikurang 1. 3 kali 2, 6 kan? 6 dikurang 1 adalah 5. Dah. Kemudian yang 1 dot 3 itu kan hasil 5. Berarti ini 5. Yang ini 2 dot 5. Berarti A-nya si 2, B-nya si 5 kan? Nah, B-nya 5. Ini 2 tambah 1 dikurang dengan A-nya 2. Dah, 2 tambah 1 berapa? 3. 5 dikali 3? 15. Dikurang dengan 2. Berapa 15 kurang 2? 13. Nah, maka hasilnya adalah yang E. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Oke, ini adalah soal terakhir ya. Nah, di soal terakhir ini kemarin udah pernah kakak bahas di grup konsul Telegram ya, dan diminta untuk pembahasannya. Nah, ini maka kakak buat. Jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Jadi ingat, PQ sama dengan PR, berarti dia ini sama. Gitu dulu ya. Nah, pernyataan 1 dikatakan sudut PQR adalah 60 derajat. Kalau pernyataan 1 sudut PQR-nya 60 derajat, berarti sudut si Q ya. Q-nya 60 derajat. Nah, berarti sudut R-nya berapa?
Ya 60 derajat, gitu kan. Nah, jumlah sudut segitiga kan 180, berarti dia sudut P-nya berapa? Ya 60 derajat, artinya dari pernyataan 1 kita dapat ini merupakan segitiga sama sisi. Apakah bisa kita cari luasnya? Ya tidak bisa ya, karena kan kita butuh nilainya. Ini hanya sudutnya aja yang ada. Berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 QR-nya adalah 10. Kalau QR-nya 10, bisakah kita untuk mencari luasnya? Ya nggak bisa, kan kita butuh tingginya ya. Nah, maka pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Sekarang gimana kalau kita gabung antara pernyataan 1 dan pernyataan 2? Karena pernyataan 1 tadi segitiganya sama sisi, berarti ketiga sisinya di sini kan sama kan? QR-nya 10, berarti PR-nya 10 dan PQ-nya 10. Bisa nggak kita untuk mencari tingginya? Ya tentunya bisa. Oke, ada dua cara kan? Cara yang pertama kita bisa menggunakan Pitagoras. Kalau cara menggunakan Pitagorasnya itu gimana kak? Nah, nanti kita gunakan untuk mencari Pitagorasnya. Yang di sini tadi sudutnya berapa? 60 derajat dan di sininya berapa? 10 ya. Oke, berarti dari sini untuk mencari sisi yang di sininya kita gunakan adalah cos atau sin gitu ya. Kita gunakan adalah yang sin ya, yaitu sin 60. Sin 60 berapa? Ini adalah setengah akar 3 dikali dengan 10 sama dengan berapa? 5 akar 3 ya. Nah, di sini kan dia 5. Nah, kalau mau pakai Pitagoras juga boleh. Kalau pakai Pitagoras dia menjadi seperti ini. Yang ini 5, ini 10. Maka tinggal Pitagораsin aja 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat akar 75. Akar 75 itu kan 25 dikali 3 ya, berarti 5 akar 3 juga. Boleh, tinggal gunakan yang mana. Sama aja ya. Nah, maka dari sini luasnya gimana? Luas adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah alasnya adalah QR-nya 5. Tingginya kita dapat berapa? Tingginya adalah 5 akar 3. Berarti menjadi berapa? 12,5 ya. Akar 3. Bisa terjawab? Bisa ya. Berarti pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 1 aja tidak cukup. C ya. CGS. Oke, selesai ya untuk video pembahasan soal asli UTBK 2019 ya, soal TPS. Kita cukupkan hari ini ya adik-adik ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di part yang kelima ya untuk soal-soal asli yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.